Awas, jangan salah gunakan amalan ini hanya untuk coba-coba memikat orang lain. Karena dia akan selamanya tergila-gila pada Anda. Amalan ini jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah pelet terampuh di dunia pun tidak akan ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku yang mungkin saat ini sedang bersedih hatinya, terutama buat Anda anak-anak muda, atau mungkin meskipun tidak muda tapi susah sekali mendapatkan hati seseorang yang Anda cintai. Nah, kali ini saya insya Allah akan sharing atau berbagi salah satu amalan yang tentunya lebih ampuh daripada pelet-pelet kejawen yang harus membutuhkan namanya sesajen puasa-puasa mutih, puasa pati geni, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak perlu, saudara-saudaraku. Jadi kita kembalikan saja kepada yang maha membolak-balikan hati manusia. Siapakah itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita kedekatkan Dia, cukup kita minta kepada Dia. Ikhtiar memang wajib kita lakukan, tapi yang namanya doa itu jauh lebih baik dan jauh lebih wajib agar ikhtiar kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah untuk memikat hati seseorang yang kita cintai. Saudara-saudaraku, sangat sederhana sekali amalan yang akan saya berikan ini, tapi saya berpesan janganlah sampai menyalahgunakan amalan ini. Kenapa saya tulis begitu besar? Karena ini adalah amalan yang insya Allah sangat ampuh sekali. Jika Anda amalkan secara rutin dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pesan saya kepada saudara-saudara semuanya. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah yang bisa Anda lakukan, yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebanyak 7 kali. Kemudian setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua, saudaraku semua membaca Al-Fatihah. Nah, ketika nanti bacaan Al-Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini berhenti sejenak, kemudian merenung dan sebut nama seseorang yang akan kita tuju atau yang menjadi target kita, seseorang yang ingin kita taklukkan hatinya. Kita sebut namanya, kita bayangkan wajahnya, dan kita sampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang tersebut. Namanya harus lengkap, jadi sebut namanya dengan lengkap. Jika perlu, sebut binti atau bin siapa orang tua atau ayahnya. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Jadi ketika Anda memandang orang tersebut, harus benar-benar teringat wajahnya, bola matanya, kalau perlu semuanya. Dan bila punya fotonya, bawa fotonya. Nah, kalau sudah tahap ketiga ini, juga sangat penting. Tapi yang keempat jangan lupa, untuk meneruskan baca Al-Fatihah. Jadi bacaan Al-Fatihahnya diteruskan sampai selesai. Nah, setelah selesai, yang terakhir pesan saya adalah amalan ini diamalkan ketika dini hari atau di sepertiga malam, antara jam 1 sampai jam 3 dini hari. Atau ketika saudara-saudara setelah selesai sholat hajat ataupun tahajud. Amalkan secara rutin, istiqomah setiap hari, lalu lihat apa yang terjadi pada dia yang Anda cintai. Tapi ingat, ketika Anda sudah mendapatkannya, ikatlah dia dengan sebuah janji yang suci yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pernikahan. Baik saudara-saudaraku, demikianlah amalan ini, semoga membuat hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting,
Segala hasil dan takdir hanyalah Allah yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.